yang diberi judul Bertumbuh dan Semakin Berhikmat. Materi ini ya 2 kali pertemuan ya kita bahas, walaupun sebetulnya harusnya ya kita sudah mulai belajar pada minggu lalu ya 21 Agustus, tapi berhubung cuti bersama, tapi nggak apa-apa ya. Jadi kita tetap pada prosedur ya untuk pembelajaran kita bab 1 untuk 2 kali pertemuan. Dan kakak juga mengucapkan terima kasih untuk kalian ya, Elizabeth dan Farida yang sudah mengirimkan tugas awal. Kakak berharap ya pembelajaran bersama kakak tidak membuat kalian bosan ya. Oke, itu saja ya yang bisa kakak sampaikan ya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran ini adalah pertama, siswa mampu menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Dan yang kedua, siswa mampu menyebutkan minimal 3 hal yang menunjukkan kematangan emosional dirinya serta sikapnya yang menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita akan berdoa dan kakak minta kalian berdoa secara pribadi. Silakan kalian berdoa. Ya, sekarang mari kita menyanyikan lagu Hidupku Bukan Aku Lagi. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Apapun dunia datang menggoda, imanku tetap teguh, karena Yesus yang hidup di dalam aku. Kini hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Oh Tuhan Yesus, aku bersyukur dan memuji Engkau karena diriku ikut Kau masukkan dalam kawanan domba tebusan-Mu oleh pengorbanan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Dulu bersusah cari bahagia, dunia berjanji memberi
dalam firman-Nya, jalan rahasia surga, tempat bahagia kekal selamanya. Kini hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Kini hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Bacaan Alkitab terambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 26 dan pasal 3 ayat 19. Juga 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Kita masuk pada pengantar. Bab 1 dalam buku ke-10 membahas tentang tanggung jawab. Hal ini dirasakan penting karena sikap tanggung jawab harus dimiliki oleh manusia dan sikap itu harus bertumbuh bersama-sama dengan kedewasaan seseorang. Namun permasalahannya adalah banyak orang dewasa di dalam masyarakat kita yang memberikan contoh yang buruk, yaitu sikap tidak mau bertanggung jawab. Jadi jangan heran jika sering kali terjadi justru adalah pemanfaatan jabatan dan kekuasaan agar seseorang bisa lepas dari tanggung jawabnya. Sekarang kita masuk dalam pengertian bertumbuh dan semakin berhikmat. Apa arti dari kata bertumbuh dan berhikmat? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertumbuh berarti sedang berkembang menjadi besar, sempurna, dan sebagainya. Sedangkan kata berhikmat berarti bijaksana dan arif. Nah, sekarang mari kita baca sama-sama puisi Jika yang judul aslinya adalah If, karya Rudyard Kipling. Ia adalah penulis terkenal asal Inggris dan puisi ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh S. Belen. Jika, karya Rudyard Kipling. Jika kau bisa bersabar ketika semua orang sekitarmu hilang sabar dan mempersalahkan. Jika kau bisa percaya diri ketika semua orang meragukanmu, namun berilah juga celah bagi keraguan mereka. Jika kau bisa menunggu dan tak lelah menanti, atau
dibohongi. Janganlah berdamai dengan kebohongan. Atau dibenci, janganlah balas membenci. Namun, janganlah kelihatan terlalu baik atau berbicara terlalu bijaksana. Jika kau dapat bermimpi dan tidak membiarkan mimpi menguasaimu. Jika kau dapat berpikir dan tidak menjadikan pikiranmu sebagai tujuan. Jika kau dapat meraih kemenangan dan menderita musibah kekalahan. Dan memperlakukan sama kedua tipuan semu itu. Jika kau rela mendengarkan kebenaran yang kau ucapkan, yang tersandera oleh para penipu yang membuat perangkap bagi orang bodoh, atau menyaksikan hancur luluhnya segala yang kau pertaruhkan untuk hidupmu, dan membungkuklah dan bangunlah puing-puing itu dengan peralatan rusak yang tersisa. Jika kau dapat mempertaruhkan semua kemenanganmu dan mengambil risiko untuk satu giliran, lempar dan tangkap, dan ternyata kalah, dan harus mulai lagi dari awal. Dan janganlah pernah mengeluhkan kekalahanmu sepatah kata pun. Jika kau bisa memaksa jantung dan saraf dan ototmu untuk melakukan giliran pukulan servismu lama setelah semua kekalahan. Dan ya, bertahanlah. Bila tiada lagi apapun dalam dirimu, kecuali kemauan yang berujar kepada mereka. Tunggu. Jika kau dapat berbicara kepada rakyat jelata dan mempertahankan kebajikanmu, atau berjalan dengan raja-raja tanpa kehilangan hubungan dengan rakyat biasa. Jika tiada musuh atau teman tercinta dapat melukaimu. Jika semua orang menghargaimu, tapi tak berlebihan. Jika kau bisa mengisi menit yang menentukan dengan menempuh jarak lari 60 detik yang tak ternilai. Bumi dan segala isinya akan menjadi milikmu. Dan yang lebih penting, kau akan menjadi seseorang anak. Sekarang kita lanjutkan. Apa itu dewasa? Ada seorang pelatih bisbol Amerika Serikat, Chili Davis. Ia mengatakan, growing old is mandatory, growing up is optional. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan ini dapat diterjemahkan demikian. Bertambah umur sudah seharusnya terjadi. Namun, menjadi dewasa adalah pilihan. Maksudnya, setiap orang pasti bertambah usianya dan kita tidak mungkin dapat menunda dan menghentikan usia sampai tiba waktunya ketika kita menutup mata dan meninggal dunia.
kelak. Namun, bertumbuh menjadi dewasa dalam sikap yang tercermin melalui pemikiran, perkataan, dan perbuatan adalah pilihan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tidak setiap orang yang dewasa umurnya juga dewasa pemikiran, perkataan, dan perbuatannya. Jadi, semua tergantung pada diri orang tersebut untuk memutuskan apakah ia mau berubah menjadi dewasa sehingga ia menjadi bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam hidupnya. Tokoh terkenal lainnya adalah Abraham Lincoln. Kalian kenal? Ya, dia adalah mantan Presiden Amerika Serikat ke-16 yang menjabat sejak 4 Maret 1861 hingga meninggal dunia karena terbunuh pada 15 April 1865. Dan selama ia memerintah, Lincoln dikenal sebagai sosok pemersatu bangsa dan penghapus perbudakan di negara Amerika Serikat. Ia berhasil membawa perubahan di saat kondisi negara benar-benar mengalami kekacauan. Itulah sebabnya ia dinobatkan sebagai salah satu presiden terbaik yang paling dicintai di Amerika Serikat. Dan salah satu kata-kata bijaknya, ia pernah mengatakan, dan pada akhirnya bukan tahun-tahun dalam hidupmu yang penting. Inilah kehidupan di tahun-tahun Anda. Makna dari pernyataan Lincoln adalah bukan panjangnya usia atau sejauh mana umur kita sekarang, melainkan bagaimana kita mengisi tahun-tahun usia itu dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Tadi kita sudah belajar dari Chili Davis dan Abraham Lincoln. Dan sekarang kita akan belajar dari sisi yang berbeda melalui kisah kehidupan Tonya Harding. Nanti kalian bisa baca di halaman 3 dan 4 buku digitalnya. Dari kisah Tonya Harding ini menunjukkan bahwa kedewasaan seseorang tidaklah ditentukan oleh pertambahan usia. Ada banyak aspek yang turut mempengaruhi pertumbuhan seorang manusia menjadi dewasa. Tonya Harding mungkin bukanlah otak kejahatan yang dilakukan terhadap Nancy Kerrigan, yaitu dengan melukainya supaya Kerrigan tidak bisa ikut dalam pertandingan sepatu ice skating itu. Namun meskipun demikian, Harding dijatuhi hukuman yang cukup berat karena ia mengetahui rencana jahat itu, tetapi tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Sampai di sini pembahasan kita untuk bab 1 ya. Kita sudah belajar arti ya, bertumbuh dan berhikmat. Terus apa itu dewasa, dan juga kita belajar dari tokoh Chili Davis, Abraham Lincoln, dan juga Tonya Harding. Setelah itu ya, ada tugas yang perlu kalian jawab melalui 3 pertanyaan berikut ya. Yang pertama, menurut pendapatmu, apakah
usia menjamin seseorang memiliki sikap dewasa dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Jelaskan. Pertanyaan kedua, bacalah puisi karangan Rudyard Kipling yang berjudul Jika, pada halaman 3 dan 4 dalam slide ini dan juga halaman 17-18 di buku digital. Kemudian definisikan sikap yang menunjukkan seseorang itu dewasa. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan hal apa saja yang dapat kamu pelajari dari kisah Tonya Harding. Itu ya. Kakak tunggu ya sampai jam 4 sore. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Pertemuan kedua tanggal 4 September 2020 kita akan membahas satu, kematangan pribadi dan ekspresi emosi. Dan yang kedua, kedewasaan menurut pandangan Alkitab. Dengan berakhirnya pembelajaran ini, silakan kalian tutup dalam doa, kalian berdoa ya secara pribadi, ya agar apa yang sudah kalian pelajari dapat dimengerti, dipahami, dan bisa dilanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang tanggal 4 September 2020. Silakan kalian berdoa. Kakak ucapkan sampai jumpa lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.